ini, Mimin akan membahas sebuah film yang menceritakan tentang upaya manusia menghentikan kiamat yang diakibatkan oleh kerusakan alam yang dibuat oleh manusia itu sendiri. Film ini berjudul Tomorrowland yang rilis pada tahun 2015 lalu. Film ini disutradarai oleh Brad Bird, dibintangi oleh George Clooney, Hugh Laurie, Britt Robertson, dan nama-nama besar lainnya. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Tomorrowland. Tarik sis! Pada tahun 1964, seorang bocah yang bernama Frank Miller naik bis menuju pameran dunia yang digelar di New York. Dia membawa barang bawaan yang kelihatannya cukup berat. Di dalam pameran dunia itu terdapat kompetisi para penemu dunia, di mana di sana dipamerkan teknologi terbaru yang diciptakan oleh para penemu dari seluruh dunia. Frank ikut mengantri untuk mendaftarkan penemuannya. Di depan juri, Frank memperlihatkan hasil temuannya yang berupa jetpack. Juri yang ada di depannya sedikit kagum dengan penemuan bocil satu ini. Beberapa saat kemudian, di samping Frank muncul seorang gadis kecil yang mengaku bernama Athena. Athena menanyai Frank, apakah jetpack itu dia buat sendiri? Frank menjawab iya, karena dia sangat ingin menaiki jetpack kemanapun dia pergi. Namun hingga saat ini tidak ada seorang pun yang mampu membuatnya. Akhirnya Frank bersusah payah membuatnya sendiri. Juri yang ada di depannya bertanya, apakah jetpack itu berfungsi? Frank lalu menjelaskan, jetpack itu belum sempurna. Frank teringat terakhir kali dia mengoperasikannya dan jetpack itu tidak mampu membawanya terbang. Mendengar jetpack itu belum bisa berfungsi, sang juri menolak penemuan Frank itu dan menurutnya penemuan itu tidak bisa membuat dunia lebih baik. Frank bersikeras ingin mendaftarkan penemuannya itu karena di dunia ini tidak ada yang mustahil. Frank akan bisa membuat jetpack miliknya terbang dan suatu saat nanti orang-orang akan terinspirasi dari hasil penemuannya tersebut dan membuat masa depan menjadi lebih baik. Namun tetap saja jetpack milik Frank itu masih belum bisa berfungsi. Sang juri menyuruh Frank untuk pergi. Di depan aula penemuan, saat sedang merenung sendirian, Frank ditemui oleh Athena. Athena memberi Frank sebuah pin berlogo T. Athena menyuruh Frank mengikutinya dari belakang. Athena kemudian pergi. Frank yang penasaran mengikuti kemanapun Athena pergi. Mereka menaiki wahana kapal. Frank pun mengendap-endap mengikutinya dari belakang, menaiki perahu tepat di belakang rombongan Athena. Mereka masuk ke dalam gua. Di dalamnya terjadi hal yang aneh. Sesuatu men-scan pin di dada Frank. Lalu kemudian perahu yang dinaiki Frank tiba-tiba meluncur ke bawah. Di bawah, perahu itu berhenti di depan sebuah ruangan kotak. Frank kemudian memasuki ruangan tersebut. Tiba-tiba ruangan itu menutup. Tak lama kemudian terjadi guncangan hebat. Frank sampai terpental. Setelah kembali tenang, pintu ruangan itu pun terbuka. Frank membawa tas bawaannya keluar dari ruangan tersebut. Di luar, Frank melihat kabut yang sangat tebal. Di atasnya, Frank melihat rombongan Athena menaiki pesawat yang aneh. Lalu tiba-tiba di depan Frank muncul beberapa robot yang sedang melakukan pembangunan. Hal itu membuat Frank kaget dan terjatuh. Beruntung di bawahnya terdapat jalan yang lain sehingga Frank bisa tertolong. Namun kejadian itu membuat jetpack milik Frank rusak. Tiba-tiba di depannya muncul sebuah robot yang merebut jetpack di tangan Frank. Robot itu memperbaiki jetpack tersebut. Setelah selesai diperbaiki, jetpack itu diberikan kembali kepada Frank. Di belakang, dua orang memanggil-manggil Frank. Frank yang kaget kemudian terjatuh. Kali ini dia terjun bebas. Frank berusaha meraih jetpack yang ada di sampingnya. Saat sedang terjun bebas, Frank dikejutkan dengan pemandangan gedung-gedung pencakar langit di sekitarnya. Susah payah, Frank berusaha memakai jetpack miliknya. Dan tepat waktu sebelum sampai di tanah, jetpack itu pun berfungsi. Frank terbang melayang-layang di sebuah kota yang sangat maju. Frank melihat Athena di bawahnya. Dia pun mendarat tepat di depan juri dan menunjukkan kalau jetpack miliknya kini sudah berfungsi. Di depan Athena, Frank penasaran tempat apa ini. Athena kemudian mengajaknya untuk jalan-jalan. Scene pun berpindah pada tahun 2003. Seorang gadis cilik yang bernama Casey Newton. Meskipun masih sangat muda, Casey mampu menyebutkan nama-nama rasi bintang yang ada di angkasa dengan tepat. Casey cilik sangat suka luar angkasa dan ingin menjelajahinya. 12 tahun kemudian, di depan lokasi peluncuran roket NASA, seseorang yang misterius mengoperasikan drone, menghack sistem keamanan tempat tersebut. Orang itu kemudian menerobos masuk ke dalam landasan pacu roket milik NASA tersebut. Ternyata dia adalah Casey Newton yang sudah beranjak dewasa. Casey merusak beberapa alat yang ada di sana dan kemudian pergi. Dari jauh, ternyata ada seseorang yang memperhatikan aksinya tersebut. Sesampainya di rumah, Casey mengendap-endap masuk ke dalam kamarnya.
Di dalam kamar, Casey disambut adiknya, Nate, yang tahu kakaknya barusan pergi merusak alat-alat milik NASA. Di depan rumah, seorang gadis mendekati sepeda motor milik Casey. Dia mengambil sebuah pin berlogo T dari wadah yang kini hanya tersisa satu. Gadis itu mengambil sampel rambut di helm milik Casey dan kemudian memasukkan kode DNA Casey ke dalam pin tersebut. Pagi harinya, Casey melihat ayahnya Eddie Newton yang kebingungan dengan alat yang ada di depannya. Lalu dengan mudah Casey mengutak-atik alat itu dan langsung berfungsi. Casey memang gadis yang sangat cerdas. Beberapa saat kemudian, Eddie mendapat telepon dari kantornya bekerja yang mengatakan bahwa beberapa peralatan di tempat kantornya itu tiba-tiba rusak. Eddie bekerja di NASA. Eddie menjelaskan kalau para staf NASA tetap akan menyelesaikan misi peluncuran roket. Dan setelah roket itu meluncur, Eddie akan menjadi pengangguran. Casey memberikan semangat pada ayahnya dengan bercerita sebuah kisah di mana terdapat dua serigala. Mereka selalu berkelahi, yaitu serigala hitam dengan penuh keputusasaan dan serigala putih yang penuh dengan harapan. Serigala mana yang akan menang? Tergantung serigala mana yang selalu diberi makan. Casey dan Nate kemudian berangkat ke sekolah. Di kampus, Casey dikuliahi tentang keadaan dunia yang semakin kacau, kerusuhan di mana-mana, perang nuklir yang terjadi, dan kerusakan alam yang kian parah. Di saat semua temannya tidak peduli dan diam saja, Casey bertanya apakah di masa depan bumi bisa diselamatkan. Dosennya hanya diam saja tidak mampu menjawab. Malam harinya, Casey mencoba merusak peralatan milik NASA lagi. Namun kali ini dia ketahuan dan ditangkap oleh pihak kepolisian. Di dalam kantor polisi, Casey dibebaskan dengan jaminan oleh ayahnya. Pihak kepolisian menyerahkan barang-barang milik Casey yang sebelumnya disita. Casey melihat sebuah pin yang aneh. Dia merasa tidak memilikinya. Saat pin itu disentuh, dia terkejut. Dia melihat penampakan dunia lain. Setiap dia menyentuh pin itu, dunia di sekitarnya berubah. Dari jauh, Casey melihat kota yang indah dengan gedung-gedung menjulang tinggi. Casey berjalan ke arah kota itu, lalu kepalanya menabrak sesuatu. Ternyata tubuh Casey masih tetap berada di dalam kantor polisi, hanya penglihatannya saja yang masuk ke dalam dunia lain. Casey kemudian mengambil pin itu dengan menggunakan pembungkus permen karet. Di luar, Casey dijemput oleh ayahnya yang marah-marah karena tahu Casey lah orang yang merusak alat-alat milik NASA. Di dalam mobil, Casey mencoba menjelaskan keanehan pin miliknya kepada ayahnya. Namun setelah ayahnya memegang pin itu, tidak terjadi apa-apa. Namun jika Casey yang memegangnya, dia melihat penampakan aneh itu kembali. Ayah Casey kemudian merebut pin tersebut dan menyimpannya karena Casey tidak mendengarkan ucapannya. Di dalam rumah, di saat ayahnya tertidur, Casey mengendap-endap mengambil pin miliknya yang disimpan oleh ayahnya. Casey melihat penampakan aneh itu kembali. Dia berjalan menuju kota yang sangat indah yang ada di depannya. Namun tiba-tiba dia terjatuh. Casey terjatuh dari tangga karena sejatinya dia masih ada di dalam rumah. Casey kemudian keluar rumah. Dengan naik sepeda, Casey mendekati lokasi kota di dalam penampakan setelah menyentuh pin miliknya. Casey pergi sesuai arah yang ada di dalam penampakan itu. Sesampainya di sebuah tanah lapang, Casey kembali menyentuh pin miliknya. Dia terkejut karena kali ini dia melihat penampakan sebuah kota masa depan yang sangat canggih. Dia melihat anak-anak muda terbang dengan jetpack yang canggih. Casey melihat kereta yang melayang-layang di udara. Casey berjalan-jalan di sekitar. Casey memasuki salah satu stasiun kereta yang disebut Tesla Station. Casey masuk ke dalam kereta itu. Dia masih takjub melihat pemandangan sekitar. Casey melihat di balik pinnya terlihat petunjuk waktu yang berjalan mundur. Kereta yang dia naiki membawa Casey ke landasan pacu luar angkasa. Casey kemudian berjalan keluar. Dia melihat roket-roket yang berlalu lalang pergi keluar angkasa dengan mudah. Casey mengikuti rombongan para astronot muda yang akan masuk ke dalam sebuah roket. Casey kemudian merasakan hal aneh. Dia seperti berjalan di air. Di saat Casey berusaha masuk ke dalam roket, petunjuk waktu di pin miliknya telah habis. Penampakan kota masa depan yang sebelumnya dia lihat kemudian menghilang. Kini dia kembali ke dunia nyata yang ternyata dia berjalan di dalam danau yang dangkal. Casey pun kesal. Casey kemudian bergegas pulang ke rumah. Dia membangunkan adiknya Nate. Mereka berdua memeriksa informasi mengenai pin berlogo T itu di internet. Mereka pun menemukan informasi ada orang yang menjualnya di eBay. Casey yang penasaran ingin menemui orang tersebut dan meminta penjelasan atas penampakan yang baru saja dia lihat. Casey mencatat alamat yang ada di situs itu yang ternyata ada di Houston, Texas. Casey menyuruh adiknya berbohong jika ayahnya bertanya dengan mengatakan kalau Casey pergi camping dengan teman-temannya. Casey kemudian bergegas pergi naik bis. Pagi harinya di depan rumah, Nate ditemui seorang gadis kecil yang ternyata itu adalah Athena. Athena bertanya di mana Casey berada.
Awalnya Nate menolak menjawab, namun ketika Athena mengaku kalau dialah yang telah memberikan pin berlogo T dan membuat Casey melihat penampakan kota masa depan. Nate akhirnya buka mulut mengatakan bahwa Casey pergi menuju Houston, Texas. Athena yang mendengarnya terlihat kaget dan ketakutan. Dia pun bergegas mengejar Casey. Di Houston, Texas, Casey menelusuri alamat yang dia dapat. Alamat itu membawanya ke dalam sebuah toko mainan. Di dalam dia menemui 2 orang penjaga toko. Para penjaga toko itu terkejut melihat Casey memiliki pin berlogo T itu. Pemilik toko bertanya dari mana Casey mendapatkan pin itu. Casey yang tidak tahu menjawab apa adanya, dia tidak tahu. Si pemilik toko menjelaskan kalau Casey pasti melihat penampakan kota masa depan yang luar biasa. Mereka menjelaskan kalau kota itu bernama Tomorrowland. Tomorrowland adalah sebuah kota yang berada di suatu tempat antah berantah di luar sana, di mana di dalamnya terdapat para penemu jenius, artis, dan ilmuwan. Orang pintar yang paling kreatif di dunia berkumpul di sebuah tempat rahasia yang bebas dari birokrasi, politik, gangguan, dan kerakusan. Mereka membuat sebuah komunitas yang disebut Plus Ultra. Satu-satunya cara melihat komunitas itu yaitu dengan cara memegang pin tersebut. Para penjaga toko itu kembali bertanya dari mana Casey mendapatkan pin itu. Namun kali ini agak memaksa. Casey tetap tidak bisa menjawab. Kedua penjaga toko itu kemudian menodongkan senjata ke arah Casey. Di saat Casey akan pergi, kedua penjaga toko itu mencoba menembak Casey. Beruntung tembakan itu meleset. Casey pun berusaha bersembunyi menghindari serangan 2 penjaga toko itu. Lalu tiba-tiba sebuah bola terlempar masuk ke dalam toko. Tepat di saat kedua penjaga toko itu akan menembak Casey, ternyata bola itu adalah bom waktu. Setelah meledak, bom itu mampu menghentikan waktu di sekitar para penjaga toko. Lalu seseorang masuk ke dalam toko dan ternyata itu adalah Athena. Dia berusaha menyelamatkan Casey. Saat efek bom waktu itu sudah habis, Athena bertarung dengan kedua penjaga toko itu. Ternyata mereka berdua adalah robot. Athena mengajak Casey untuk kabur karena kedua robot itu akan meledakkan diri. Setelah berhasil keluar, toko itu pun meledak. Athena mengajak Casey untuk kabur. Di jalanan, Athena menjelaskan kalau dia adalah orang yang telah memberikan pin itu kepada Casey. Di tengah pembicaraan, terjadi hal aneh pada diri Athena. Ternyata Athena juga seorang robot. Dia memperbaiki part yang ada di tubuhnya dan kemudian melanjutkan perjalanan. Karena ketakutan, Casey mencoba kabur, menaiki mobil lain di jalanan yang tidak sengaja menabrak Athena. Casey menaiki mobil itu menjauh dari Athena. Namun dari belakang, dia melihat Athena berlari dengan sangat cepat mengejarnya dan Athena berhasil masuk ke dalam mobil itu. Di dalam mobil, Athena mencoba menenangkan Casey. Athena menjelaskan kalau Casey adalah satu-satunya harapan masa depan bumi yang akan hancur. Athena tidak ingin menyia-nyiakan pin terakhir miliknya. Casey pun terkejut mendengar hal tersebut. Di tempat lain, beberapa orang misterius mendatangi tempat bekas ledakan sebelumnya. Orang-orang itu menembaki polisi yang ada di sana dengan senjata dari masa depan. Malam harinya di dalam perjalanan, Athena mengajak Casey menuju New York menemui orang yang bisa mengantar mereka masuk ke dalam kota Tomorrowland. Orang itu bernama Frank Walker. Casey bingung kenapa Athena memberinya pin berlogo T itu. Athena kemudian menjelaskan kalau Casey adalah anak yang cerdas dan memiliki impian untuk bumi yang lebih baik. Athena sendiri adalah robot perekrut. Casey yang penasaran terus memberikan pertanyaan kepada Athena dan hal itu membuat Athena marah. Athena mengancam jika Casey terus bertanya, sistemnya akan shutdown. Casey tetap ngeyel untuk bertanya, lalu kemudian sistem robot Athena pun benar-benar shutdown dan tak sadarkan diri. Keesokan harinya, Athena tiba-tiba terbangun. Athena melihat Casey yang mengantuk. Dia meminta Casey untuk istirahat saja dan biarkan dia yang menyetir. Mereka pun bergantian. Casey yang kelelahan pun tertidur. Beberapa saat kemudian, Casey terbangun di jalanan. Athena meninggalkannya di jalanan begitu saja. Casey pun kesal. Casey kemudian menyadari kalau dia turun di depan rumah seseorang yang bernama Walker. Dia pun memasuki rumah tersebut. Di teras rumah, Casey disambut oleh anjing yang menggonggong. Casey pun terkejut, namun kemudian dia menyadari kalau anjing itu hanyalah hologram. Casey pun lega sekaligus bingung. Casey kemudian mendekati pintu rumah dan menggedor pintu tersebut. Terdengar suara dari dalam rumah yang menyuruh Casey untuk pergi. Casey menjelaskan kalau dia ada di sana karena diantar oleh Athena. Casey menunjukkan pin berlogo T miliknya. Tiba-tiba Casey terlempar menjauh. Frank Walker keluar dari dalam rumah. Dia kembali menyuruh Casey untuk pulang. Casey meminta bantuan Frank untuk membawanya ke Tomorrowland. Casey sangat ingin ke sana. Frank kemudian menjelaskan kalau Tomorrowland sudah musnah. Apa yang Casey lihat sebelumnya adalah sebuah iklan yang mereka rekam 10 tahun lalu. Pin ini merupakan sebuah undangan yang tidak pernah diberikan karena program itu telah dibatalkan. Frank kemudian kembali masuk ke dalam rumah.
Malam harinya, di bawah guyuran hujan, Casey masih ada di depan rumah Frank. Casey melihat-lihat sekitar rumah dan kemudian mempunyai ide. Di dalam rumah, dari layar monitor, Frank melihat Casey mengendari traktor yang terbakar berjalan menuju rumahnya. Frank kemudian bergegas memadamkan api itu dengan pemadam api miliknya. Namun ternyata Casey sudah berhasil memasuki rumah Frank dan gantian mengunci Frank di luar rumah. Frank pun kesal. Casey memaksa Frank mengantarnya ke dalam Tomorrowland, baru dia akan membukakan pintu. Di dalam rumah, Casey memeriksa barang-barang milik Frank. Casey melihat rekaman masa lalu Frank di dalam laboratorium yang sedang bekerja bersama Athena. Casey yang penasaran memasuki sebuah ruangan yang dipenuhi monitor-monitor yang memperlihatkan kekacauan ada di mana-mana. Perang berkecamuk, bencana alam di mana-mana. Casey melihat penanda waktu yang berjalan mundur. Di belakangnya ternyata Frank berhasil masuk lewat jalan rahasia. Frank menyuruh Casey untuk pergi. Casey tidak mau pergi dan bersikeras memaksa Frank membawanya ke dalam Tomorrowland. Frank tetap tidak mau. Frank menjelaskan kalau dia telah diusir dari Tomorrowland dan mereka mengunci semua portal pintu masuk ke sana. Karena dulu Frank menciptakan sebuah alat yang seharusnya tidak dia ciptakan. Melalui beberapa monitor di depannya, Casey menyadari kalau alat itu adalah alat prediksi kiamat. Frank lalu bertanya, bagaimana jika dia dapat memprediksi tanggal dan waktu kematian Casey secara tepat 100%? Apakah Casey mau mendengarnya? Casey kemudian menjawab mau, tetapi dia kemudian berpikir, bagaimana jika menerima kematiannya setelah mendengar prediksi itu adalah penyebab sesungguhnya dia meninggal? Casey lalu melanjutkan kalau dia tetap akan mendengar prediksi Frank, namun dia tidak akan percaya prediksi tersebut karena Casey percaya kalau setiap orang berhak menentukan takdirnya sendiri. Lalu tiba-tiba terjadi hal aneh. Monitor prediksi kiamat di belakang mereka bereaksi, yang tadinya 100% menurun menjadi 99%. Frank pun kaget melihatnya. Lalu tiba-tiba terdengar alarm berbunyi. Frank memeriksa monitor CCTV miliknya. Dari luar terlihat segerombolan orang menerobos masuk wilayah rumah Frank. Frank kemudian menutup semua akses rumahnya. Ternyata mereka adalah rombongan para robot. Frank telah mempersiapkan jebakan-jebakan di rumahnya yang dapat menghalau para robot itu untuk masuk. Frank melawan para robot itu dengan peralatan canggih yang ada di rumahnya. Frank kemudian mengajak Casey menaiki bathroom kamar mandi dan terbang menjauh dari rumahnya. Rumah Frank itu pun seketika meledak. Frank dan Casey mendarat di sebuah danau. Di pinggir danau, di saat Frank akan menyalakan motor yang dia simpan di sana, datang sebuah mobil mendekati mereka. Ternyata itu adalah Athena. Mereka pun kabur naik mobil yang dibawa oleh Athena. Di dalam mobil, Athena menjelaskan kalau dia sudah sejak lama mencari kandidat potensial dan akhirnya dia menemukan Casey. Frank terlihat kesal mendengar penjelasan Athena karena akibat ulah Athena, kini mereka dikejar oleh sekumpulan robot yang ingin membunuh mereka. Athena terpaksa melakukannya karena dia sangat ingin Frank kembali ke Tomorrowland dan menghentikan kiamat yang sebentar lagi akan terjadi. Athena mengaku mencuri pin terakhir sebelum pin itu dihancurkan dan program perekrutan dihapus 10 tahun lalu. Hal itu membuatnya menjadi buronan. Frank tetap saja marah mendengar penjelasan Athena karena dulu Athena telah mengacaukan dirinya. Athena menjawab kalau itu bukan salahnya karena dulu dia diprogram untuk itu. Athena kemudian membawa mereka ke suatu tempat rahasia. Saat sedang berjalan, Frank terus saja terlihat kesal. Casey tidak paham kenapa Frank marah-marah terus pada Athena. Athena juga bingung. Frank menjelaskan kalau Athena dulu telah melukai perasaan seorang anak kecil yang bodoh. Mereka kemudian memasuki sebuah gudang rahasia. Di dalamnya terdapat kapsul besar. Mereka kemudian memasukinya. Frank memberi Casey penutup mata dan suatu bubuk untuk dia telan. Itu adalah alat untuk teleportasi. Frank menyuruh Casey untuk bersiap-siap dan tiba-tiba alat itu pun berguncang hebat. Mereka berteleportasi menuju tempat lain. Setelah sampai, mereka keluar dari ruangan dan ternyata kini mereka berada di puncak Menara Eiffel di Paris, Prancis. Dengan mengendap-endap, mereka memasuki sebuah ruangan museum yang ada di sana. Di dalamnya terdapat 4 patung. Frank menjelaskan kalau 4 orang itu adalah pendiri perkumpulan Plus Ultra. Mereka adalah Eiffel, Jules Verne, Tesla, dan Thomas Alva Edison. Mereka adalah orang-orang paling jenius di masa itu. Mereka berempat merancang Menara Eiffel sebagai sarana untuk mencari dunia lain, di mana mereka bebas berekspresi. Eiffel adalah sebuah antena raksasa untuk mengamati setiap bentuk frekuensi di luar sana. Dan akhirnya, para penemu itu menemukan apa yang mereka cari. Mereka menemukan sebuah dunia yang ada di dimensi lain. Frank kemudian mengutak-atik sebuah alat. Lalu muncul ruangan lain di hadapan mereka. Frank kemudian masuk ke dalam ruangan itu. Dan tiba-tiba Menara Eiffel terbelah menjadi 2. Dari bawah tanah muncul sebuah roket yang bergerak menuju puncak Eiffel.
Di jalanan, para robot ternyata sudah sampai di tempat itu juga. Frank dan yang lain kemudian bergegas masuk ke dalam roket. Salah satu robot melompat ke atas roket, namun terlambat, roket itu pun meluncur ke angkasa. Semua warga Paris terkejut melihat pemandangan itu. Di langit, roket itu mengeluarkan gelombang kejut yang mematikan semua alat elektronik yang ada di bawahnya. Setelah roket itu mencapai luar angkasa, Casey bingung karena roket yang dinaikinya itu kembali memasuki atmosfer bumi. Athena kemudian menjelaskan kalau roket itu tidak membawa mereka pergi keluar angkasa, namun akan membawa mereka ke dimensi lain. Roket itu melesat kembali ke bumi dengan kecepatan tinggi dan kemudian memasuki dimensi lain, dunia di mana kota Tomorrowland berada. Mereka pun kemudian mendarat darurat di sana. Setelah keluar dari dalam roket, Casey bingung kenapa kota itu sangat sepi, tidak seperti apa yang dia lihat lewat pin. Dari jauh kemudian terlihat rombongan kereta terbang datang ke arah mereka. Frank memberi Athena sebuah bom untuk dia simpan. Setelah kereta itu sampai di sana, keluar seseorang dari dalamnya. Dia adalah orang yang dulu menjadi juri di saat Frank masih kecil. Pria itu bernama David Nix. Anak buah David kemudian menyita semua barang bawaan Frank. David terlihat tidak menua sedikit pun karena dia rutin meminum ramuan awet muda. David juga terkejut ada Athena di sana, yang akhirnya dengan sukarela menyerahkan diri di hadapannya. Karena Athena menerobos masuk ke bumi dengan membawa pin, padahal David sudah menghapus program perekrutan sejak 10 tahun lalu. David kemudian bertanya untuk apa Frank kembali ke Tomorrowland. Frank kemudian menjelaskan kalau dia telah menemukan orang yang bisa mengubah masa depan. Frank menjelaskan kalau dia membajak sinyal dari Tomorrowland dan Frank bisa melihatnya dari bumi. Kiamat bisa dihentikan. David seakan tak percaya mendengarnya. David kemudian mengajak mereka ke suatu tempat. Di depan, mereka melihat portal menuju bumi yang masih dibuka oleh David untuk keluar masuk peralatan yang dibutuhkan. Dari atas mereka, turun sebuah lift yang melayang yang membawa mereka masuk ke dalam sebuah bola yang mereka sebut The Monitor. Di saat perjalanan ke atas, Casey melihat penampakan aneh. David kemudian menjelaskan kalau itu adalah kilasan-kilasan masa depan beberapa detik dari sekarang. Karena di menara itu dipenuhi dengan energi tachyon, partikel yang bergerak lebih cepat dari cahaya. Mereka kemudian memasuki bola yang disebut The Monitor itu. The Monitor adalah benda hasil ciptaan Frank dahulu sebelum dia diusir dari Tomorrowland. Di tempat itu, Frank mengajari Casey cara mengoperasikan benda yang ada di depannya. Casey kemudian melihat penampakan masa lalu 3 hari sebelumnya di dalam rumahnya, saat dia masih ada di dalam rumah. Frank kemudian menjelaskan kalau alat itu juga bisa melihat masa depan. Casey tak percaya. Setelah diperiksa, Casey melihat masa depan di mana bumi telah hancur, kekacauan terjadi di mana-mana, bencana alam dan banjir besar melanda bumi. Casey juga melihat rumahnya yang tenggelam terendam banjir. David menjelaskan kalau beberapa hari lagi bumi akan hancur dan itu sudah pasti. Casey yang ketakutan kemudian bertanya kenapa David tidak memberitahu orang-orang kalau bumi akan hancur dan menolong mereka untuk masuk ke dalam Tomorrowland. David menjelaskan kalau manusia di bumi penuh dengan keserakahan dan kejam. Jika dia membawa mereka masuk ke dalam Tomorrowland, maka Tomorrowland akan hancur sama seperti bumi. Casey bersikeras kalau itu semua belum terjadi dan masih bisa dirubah. Lalu seketika penampakan di dalam The Monitor pun berubah. Frank pun terkejut dan kembali mencoba meyakinkan David. Namun tak disangka, David malah menyetrum Frank hingga pingsan. Frank kemudian terbangun di sebuah ruangan. Di sana juga ada Athena dan Casey. Casey terlihat murung karena ternyata Tomorrowland tidak seperti di dalam bayangannya. Tempat itu tidak menjanjikan harapan bagi umat manusia, namun sebaliknya. Casey kesal pada Athena karena apa yang dia lihat dari pin itu hanyalah dusta. Dia berkata kalau ingin memasukkan gagasan ke seseorang, Athena harus memastikan kalau itu adalah kenyataan. Lalu tiba-tiba Casey menyadari sesuatu. Casey ingat kalau di bumi, Frank bisa membajak sinyal dari The Monitor. Dia bisa melihatnya di rumah. Frank kemudian menjelaskan kalau The Monitor memancarkan frekuensi yang sangat kuat di bumi. Radio biasa pun bisa menangkap sinyalnya. Casey kemudian menyadari kalau The Monitor tidak memprediksi masa depan, namun mesin itu menyiarkannya terus-menerus dan membuat orang-orang berpikir negatif tanpa tahu bagaimana merubah masa depan menjadi lebih baik. Jadi mesin itu adalah penyebab utama kiamat. Lalu tiba-tiba dari belakang muncul anak buah David menjemput mereka bertiga. David membawa mereka ke depan portal menyuruh mereka kembali ke bumi. Frank mencoba menjelaskan kalau mesin itu tidak memprediksi masa depan, melainkan menciptakan masa depan versinya sendiri dan menyiarkannya ke semua orang agar semua orang bergerak menciptakan kiamat menjadi nyata. Casey menjelaskan kalau mereka masih bisa memiliki 58 hari untuk merubah masa depan.
Tetapi hal tersebut tak berguna jika mesin itu masih menyala. David kemudian menjelaskan kalau dia menolak untuk mematikan mesin itu. Dia tidak peduli jika bumi akan kiamat. Frank kemudian sadar, ternyata Davidlah yang merancang semua ini. David yang menyiarkan gagasan bahwa bumi akan kiamat ke seluruh dunia, sehingga kiamat benar-benar akan terjadi. David sengaja membiarkan kehancuran bumi agar orang-orang yang selamat sadar bahwa mereka bisa kehilangan apa yang mereka miliki jika terus memiliki sifat rakus dan tamak acuh terhadap kondisi bumi. Untuk menyadarkan manusia, David harus merelakan bumi untuk hancur lebih dahulu. David kemudian menyuruh Frank dan kawan-kawan untuk pergi. Saat bersalaman, Frank menurunkan lift yang ada di The Monitor untuk turun dengan memencet gelang yang ada di pergelangan tangan David. Terjadi perkelahian di sana. David mengaktifkan robot-robot penjaganya. Frank kemudian menyuruh Athena meledakkan The Monitor menggunakan bom yang diberinya sebelumnya. Athena menyerahkan bom itu kepada Casey, sedangkan Athena sendiri mengatasi robot-robot milik David. Casey naik lift ke atas menuju The Monitor. Setelah mengaktifkan bom di tangannya, saat akan melempar, tiba-tiba lift yang dinaikinya kembali turun ke bawah, dikendalikan oleh David. Beruntung Athena menyelamatkannya di bawah. Melihat bom di tangannya terlanjur menyala, Casey melemparnya keluar portal. Frank dan David bergegas masuk ke dalam portal. Tepat di saat bom itu meledak, portal berhasil ditutup. Namun ledakan itu menyebabkan tiang portal runtuh dan menimpa David. Setelah kembali siuman, Athena melihat Frank ditembak oleh David di depannya. Namun itu hanya penampakan beberapa detik di masa depan akibat paparan energi tachyon. Athena yang melihatnya kemudian melompat menyelamatkan Frank dan benar saja David mencoba menembak Frank. Tembakan itu mengenai Athena tepat di dadanya. Frank ingin memperbaiki Athena namun terlambat. Athena rusak parah. Athena kemudian menyuruh Frank untuk membawanya menuju The Monitor karena dia akan mengaktifkan sistem untuk meledakkan diri. Frank awalnya menolak. Namun Athena memaksanya. Dengan sedih, Frank pun akhirnya menurutinya. Menggunakan jetpack, Frank terbang membawa Athena di atas The Monitor. Frank kemudian menjatuhkan Athena masuk ke dalam The Monitor. Seketika mesin itu meledak dan hancur berkeping-keping. The Monitor jatuh menimpa David. Kejadian itu membuat listrik penjuru kota padam. Frank kemudian mendarat. Di bawah, Casey menjelaskan setelah The Monitor hancur, kini tinggal tugas mereka memastikan bumi tidak kiamat. Keesokan harinya, Casey menjemput ayah dan adiknya masuk ke dalam Tomorrowland untuk membangun kembali Tomorrowland. Frank dan Casey kemudian mencetak pin-pin baru. Mereka menciptakan puluhan robot-robot perekrut untuk dikirim ke bumi. Mencari manusia yang memiliki impian, manusia yang pantang menyerah, manusia yang percaya bisa menciptakan kehidupan yang lebih baik untuk manusia dan alam sekitarnya. Karena Frank dan Casey percaya bahwa harapan itu akan selalu ada. Kita bisa merubah masa depan menjadi lebih baik. Dan berakhirlah alur cerita film Tomorrowland ini guys. Semoga kalian terhibur. Seperti biasa jangan lupa follow semua media sosial kami. Tulis kritik dan saran kalian di kolom